Baik, shalom Bapak Ibu, saudaraku semua. Selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Tapi sebelum nanti kita berdoa, hari ini untuk membagikan satu firman Tuhan. Sambil dari Yeremia 46 ayat 17. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Sebutlah nama Firaun, Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Haleluya. Sambil judul tentang kesempatan ilahi, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, kalau dari firman Tuhan ini saya yakin percaya Bapak Ibu bahwa hidup kita ini di dalam Tuhan itu Tuhan pasti buka banyak kesempatan. Setiap hari, setiap detik, menit, jam, setiap hari Tuhan buka kesempatan. Kesempatan yang dari Tuhan untuk kita anak-anak Tuhan bisa masuk dan menerima yang terbaik. Kalau kata di sini di firman Tuhan kata kesempatan Bapak Ibu, kalau saya coba lihat dari bahasa aslinya itu adalah musim atau waktu yang tepat. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ternyata ada satu situasi di mana kesempatan yang tepat itu bisa hilang, bisa berlalu, terlewatkan begitu saja karena satu hal. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu, dari ayat ini akan terlihat jelas bahwa ada satu kesempatan yang akan terhilang. Bahkan kalau saya percaya, dalam setiap pergumulan permasalahan kita sekalipun Bapak Ibu, Tuhan pasti buka satu kesempatan untuk kita menemukan solusi ilahi. Tuhan buka kesempatan untuk kita menemukan jawaban Tuhan dari doa-doa kita, dari situasi yang kita hadapi. Tuhan pasti buka dengan banyak cara. Namun sayang, faktanya kemungkinan besar ada banyak anak Tuhan, orang percaya, mungkin termasuk saya, akan terhilang kesempatan yang Tuhan buka Bapak Ibu. Kesempatan yang terbaik, kesempatan yaitu terhilang begitu saja. Kalau dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kesempatan ini berlalu karena adanya sikap menjadi tukang ribut. Tukang ribut Bapak Ibu. Waktu saya coba lihat dari bahasa aslinya, ribut itu artinya kekacauan dan kemegahan. Jadi Bapak Ibu, kalau namanya tukang ribut itu mereka yang membuat permasalahan yang menyangkut egonya. Jadi apapun yang menyangkut egonya, yang mengganggu egonya, itu akan dipermasalahkan dan ributkan. Kita melihat ada banyak pertengkaran, ada banyak peperangan, permusuhan, keributan, itu karena ada benturan dengan egonya, dengan kepentingannya. Sehingga orang akan mempermasalahkan itu. Dan ini yang sering mungkin jadi problem bagi kita. Ada banyak kesempatan yang besar Tuhan buka, tapi terhilang. Karena kenapa? Adanya sikap menjadi tukang ribut. Tanpa sadar kita menjadi orang-orang meributkan sesuatu yang di mata Tuhan kita tidak penting. Kita menerjemahkan situasi depan kita, situasi yang baik, kita menganggap menerjemahkan di situasi yang buruk. Dan kita ribut dengan cara kita, dengan solusi manusia kita. Padahal firman Tuhan katakan di Yesaya, diam tinggal tenang terletak kekuatan. Artinya di saat kita tenang, di saat kita berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan. Bahkan di Yesaya tadi dikatakan itu, tapi kamu enggan. Jadi ada satu kondisi yang membuat kita jadi enggan untuk tenang, untuk kemudian fokus kepada Tuhan. Tapi fokusnya kepada diri kita. Saat ada pergumulan permasalahan atau situasi depan kita mencoba melihat, menerjemahkan dengan cara kita, ke arah kita, bukan ke arah Tuhan. Kalau ke arah kita akan mendapatkan justru kesempatan, tanda kutip, yang dari manusia. Dan itu pasti tidak akan punya manfaat banyak. Jadi itu sepertinya memang sudah gawan bayi, kalau orang bilang. Saya sempat berpikir Bapak Ibu, kalau kita baca di kitab Kejadian, bisa jadi waktu itu Adam ditetapkan Tuhan untuk tidur, itu supaya dia nggak ganggu Tuhan ciptakan, Tuhan bentuk si Hawa. Coba kalau si Adam ini masih melek dan dia akan ganggu, dia akan cerewet, dia akan minta Tuhan, minta rambutnya panjang lah, minta hidungnya mancung, minta ada tai lalat, minta apa banyak. Jadi saya berpikir bisa jadi kita justru malah mengganggu Tuhan dalam bekerja. Jadi Bapak Ibu, saya berpikir bahwa bisa jadi kita adalah bisa termasuk menjadi orang-orang
melewatkan kesempatan ilahi karena kita menjadi tukang ribut. Artinya fokus pada diri sendiri, dan itu justru membuat kesempatan berlalu. Satu kali minggu pagi sekitar setengah satu, rekan kami Pak Yono ada di sini, beliau mungkin ya, telepon dan kemudian Pak Yono sampaikan, Pak, bisa tidak kita berdoa, kita doain orang, gitu, doain orang, dan apa? Saya tanya lagi seperti apa, bagaimana kondisinya, gitu, dan si Pak Yono ya jam segitu. Bapak Ibu, kalau ini kalau kita para pemimpin atau para pendeta, pemimpin jemaat, saudara ditelepon jemaat dipukul jam yang premium seperti itu, premium tidur ya, jam ya setengah satu udah pergantian hari itu sebelum tidur lagi, itu ditelepon, itu kemungkinan besar bukan kita mau diajak makan, bukan kita mau dapat sesuatu, tapi kebanyakan Bapak Ibu, kalau ada telepon atau ada kabar di jam-jam yang seperti itu kemungkinan besar ada sesuatu, ada masalah gitu ya. Saya juga pernah di jam 12, jam setengah 12 begitu, ada yang mau cerai lah, macam-macam, ada banyak hal. Nah, seingat cerita Bapak Ibu, kemudian saya tanya seperti apa, oh gini. Jadi ya saya tanya, ini kan dari kepercayaan lain, dari kepercayaan lain. Kemudian saya katakan, bagaimana keluarganya, boleh enggak cek lagi? Kemudian yaudah, Pak Yono kemudian cepat cek dan telepon lagi dan sampaikan, ya mau. Saya cuma coba tenang, saya coba fokus pada Tuhan, bener enggak ini? Oh, boleh enggak ini? Kami pergi begitu. Karena Bapak Ibu itu ceritanya, Pak Yoni punya teman ini punya teman, punya teman lagi. Nah, teman ini itu tetangganya itu seorang bapak-bapak, sudah mungkin berapa, 60-70 lah mungkin ya. Itu dia punya kebun jagung gitu, dan dia saat mau panen itu dia tidak obong-obong, kalau orang Jawa obong-obong dulu. Jadi ada satu tradisi kalau sebelum panen itu obong-obong dulu. Nah, dia nggak obong-obong Bapak Ibu. Nah, udah nggak obong-obong begitu, kemudian maaf dia pengen buang air kecil. Waktu mau air kecil, dia ngadap satu makam, dan itu makam orang-orang Kristen. Nah, habis kencing begitu, kemudian dia istirahat, dia di kebun itu, di sawah itu, kemudian dia tergeletak dan dia kayak kesurupan gitu, nggak sadar. Kemudian keluarga bawa pulang dan diundang banyak orang-orang untuk bisa tokoh-tokoh untuk bisa mendoakan begitu, dan tidak ada hasil, 3 atau berapa orang tokoh agama mereka kemudian didoain dan tidak ada apa-apa, bahkan dimarah-marahin sama si ini, dalam kerasukannya itu marah-marah. Nah, salah satu yang mendoakan ini mengatakan, wah ini kita nggak bisa ini yang masuk ini setan Kristen. Sudah tahu setan Kristen itu jin Kristen, dia bilang. Yang bisa ngelepas ini cuma pendeta, yang bisa menyembuhkan cuma pendeta, dia bilang begitu. Dan kemudian tetangganya ini sampaikan kepada tetangganya, dan tetangganya sampaikan kepada Pak Yono, temannya gitu ya. Kemudian ya udah, dan akhirnya kami ke sana, kami datang ke UGD, ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jepara, dan kami ke sana jam 1-an itu, jam 1-an pagi ke sana, dan saya lihat memang bapak ini berontak, dia nggak bisa tenang, dikasih tali dipegang 4 orang itu nggak bisa tenang, dan dikasih obat penenang juga tidak berpengaruh banyak, dan mereka minta untuk kita mendoakan gitu, dan kita doakan, puji Tuhan tidak ada reaksi apa-apa, tidak ada perubahan banyak. Ya, kita pikir kita doakan kemudian ada perubahan banyak, tapi kemudian setelah berwaktu Pak Yono udah bicara sama anaknya, dan anaknya bilang, Pak, sekalian minta tolong rumah kami didoain gitu. Maunya saat itu, tapi saya jelas gak mungkin karena waktu itu minggu harus saya harus pulang nemenin istri buat jus, kemudian harus pelayanan ke Keling. Pak Yono juga harus ke Kudus. Akhirnya minggu malam kami ke rumahnya, dan kami doakan rumahnya, dan puji Tuhan dia membuka ruang lebar untuk kita mendoakan rumahnya, dan dilepaskan rumahnya, dikuduskan. Ada beberapa teman-teman tim kita ke sana dan kita doakan itu rumah. Kami pikir sudah selesai, tapi kemudian anaknya bilang, Pak, sekalian kebun kami didoain. Aduh, ini kebun malam-malam suruh ke kebun begitu Bapak Ibu. Saya pikir juga dekat, tapi kemudian ya udah kita coba ke sana. Untuk ke sana ternyata tempatnya jauh dari pemukiman, dan itu gelap banget.
dan sepertinya kami juga udah capek habis pelayanan seharian. Kemudian kita kasih, ya udah kita minggu depan sekitar 3 hari berikutnya, karena sebelum panen itu, karena mereka nggak akan berani panen itu jagung kalau belum didoakan begitu. Akhirnya pada hari ketiga berikutnya kami ke sana, tapi sebelum hari itu sempat kami juga survei dan saya sempat tanya beberapa warga sekitar situ memang ada satu, maaf dipercaya masyarakat, ada satu pohon yang mereka wingit angker begitu, dan saya tanya mereka pada nggak berani gitu ya untuk berurusan dengan ya penguasa situ begitu. Baik, kemudian pada hari hanya kami ke sana, kami doakan, dan puji Tuhan awalnya lancar, tapi memang sempat ada insiden, jadi anaknya itu sempat kena arit ya di jarinya, dan itu membuat kami jadi semakin semangat, kami harus doakan. Dan waktu karena kebunnya luas, pengennya kami urapi, tapi karena area yang demikian luas, kami pakai semprotan kayak disinfektan yang gede gitu, yang kayak buat COVID dulu, jadi kayak tembak-tembakan cacuk-cacuk begitu, kita kelilingin, dan puji Tuhan kita selesaikan, dan kita pamit sama masnya. Baru hari-hari berikutnya kami tahu bahwa waktu hari Minggu, waktu kami ke sana pagi-pagi itu, kita doain nggak ada apa-apa, tapi setelah itu sekitar 1 jam bapaknya bisa tenang, bisa enggak berontak lagi, bisa tenang, dan 2 atau 3 hari berikutnya itu dia boleh pulang. Dia boleh pulang, dan sampai hari ini beliau sehat, dan juga kemudian mereka bisa panen dengan aman, dengan penuh sukacita dan ketenangan. Dan satu yang kemudian kami dengar daripada mereka, doa orang Kristen itu lebih berkuasa katanya, dan itu membuat kita jadi bersukacita. Memang itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Saat ada kesempatan kita datang kepada Tuhan, kita arahkan ke Tuhan, kehendaki, ya jalan, kita jalan. Pasti ada kesempatan ilahi yang Tuhan buka atas kita, bukan cuma atas permasalahan kita, tapi terlebih untuk jiwa-jiwa dengar nama Tuhan. Walaupun satu keluarga ini belum mau terima Yesus, tapi kami tetap bersyukur karena mereka sudah sempat dengar nama Yesus, dan kuasa Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.